Halo Sobat Nongki semuanya, senang banget Ninda bisa ketemu lagi dimanapun Anda berada di Nongki Yuks, ngobrol kisah inspirasi Yuks. Dan kali ini kayaknya Ninda bakal kedatangan tamu spesial deh, tapi siapa nanti dulu ya. Dan juga Ninda mau ngucapin nih selamat Natal dan Tahun Baru buat semua sahabat Nongki dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat ya. Oke deh, sambil nunggu kita enaknya ngapain ya? Saudara-saudara, terima kasih telah hadir di 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 dalam acara Natal ini sebagai Wali, apa tuh? Baru belajar sambutan besok itu loh Ninda. Mau sambutan, aku kan ketua panitia Natal. terus Mau sambutan, aku dari tadi latihan ngomong kok nggak bisa enak Oh gitu loh. sambutan kok kayak gitu, plegak-pleguk gitu? Lah memang tidak bisa kok gimana? Lah sekolah jenengan bisa ini. ngajarin? Bukan Ninda, tapi ini ada nih temen Ninda mau main. Kebetulan kan ini mau Natalan bareng gitu kan. Nah ini tuh katanya udah OTW, cuman nggak tahu sih. Maksudmu temanmu bisa ngajari Loh, apa? bisa public speaking. Dia itu ya kok ya MC udah, terus kemudian presenter TV, dosen, apalagi Tapi tadi coba. dia mempermalukan kemampuanku yang rendah. Ya enggak dong, temen Ninda tuh baik banget. Pokoknya Ya. nanti Kohli dijamin bisa langsung sambutan Sip. dengan lancar. Diajarin ya nanti, panggil ya. Oke, panggil ya. Ini, udah nih, udah ada bel nih. Dengar gak? Gak denger kan pasti tak bukain dulu pintunya. Halo. Masuk. Nah ini nih Kohli. Halo. Kok? Sini dulu. Biar ini namanya Kak Daniel. Daniel. Halo, Kenal nggak? Kok? Malu aku. Waduh. Soalnya dulu waktu aku masih muda ya gantengnya kayak dia. Enggak ah, ganteng Kak Daniel. Nah ini Kohli. Apa? Gimana nih, Kok? Aku tadi tuh. Oh iya. Aku tuh tadi malu loh. Gimana kok? Aku tuh kan baru berlatih untuk mengucapkan sambutan itu loh. Tapi baru latihan aja dak ngomongnya plegak-pleguk. Waduh nggak karuan. Apalagi kalau besok aku pada 2 hari lagi. Oh 2 hari lagi? Masih ada waktu. Mak, masih ada waktu. Masih kok. ada waktu buat belajar Berarti. kok. Nah, Bisa. nanti Ahlinya ya? ahlinya, iya. Nah, coba gimana sih ceritanya itu, caranya supaya bisa tenang itu dulu. Oh gitu. Oh, gitu. Coba diajarin Kak. Tunjukkan kemampuanmu. Ya kalau misalnya biar tenang harus latihan. Jadi perbanyak latihan sih kok. Memang wajar kalau misalnya deg-degan, apalagi takut gitu. Emang hal yang wajar sekali gitu loh. Latihannya gimana latihannya? Latihannya gampang sih. Biasanya latihan tuh di depan cermin. Sering-sering aja kok. Maksudnya latihan di depan cermin, ngobrol dengan diri sendiri. Ya seolah-olah aja kalau di depan itu bayangin, wah ada audiensnya nih, ada 100 orang misalnya. Terus yang kedua juga latihannya nggak cuma ngasal ngomong, tapi dicatat juga. Tapi ngomong-ngomong dulu kamu juga perasaan kayak aku gini kan sih? Iya. Nah ceritanya Pasti. gimana itu pengalamannya ini? Itu Gimana pasti. tuh? Bisa Malah diceritain? lebih parah loh. Oh ya? Heeh. Masa? Karena dulu itu pas SMA pernah ikut lomba pidato. Itu padahal kan udah ada kerpeannya ya, udah ada Kepean, catatannya iya, sendiri. iya. Di depan ngomong itu tuh keringetnya kayak jagung-jagung kok. Iya Ninda. Belum tahu ya, sebagai teman kita belum cerita ya. Belum. Kita belum pernah belum cerita cerita gitu. nih. Aib yang ditutupin. Iya sebenarnya gitu. Jadi kalau Nah sama ini saya sekarang nih jadi akhirnya gimana? baru ya. Nah terus dari situ akhirnya dapat juara 4. Wow. Tapi yang dapat piala tuh cuma juara 1, 2, 3. Iya, gitu. iya. Oke. Karena itu tadi masih plegak-pleguk sebagainya. Nah dari situ mulai merasa bahwa wah kayaknya public speaking ini penting ya. Dan karena gagal itu sempet down. Oh ya? Sempet down, wah kayaknya saya nggak ahli deh di public speaking gitu. Meskipun waktu kecil sebenarnya tuh kepingin banget pas ngelihat berita gitu, wah kayaknya keren ya itu jadi news presenter, news anchor dan sebagainya. Tapi pas lomba kok kalah gitu loh. Ya oke. Nah itu terus kemudian, akhirnya pas kuliah semester 7 udah nggak tahu lagi ngapain. Maksudnya mata kuliah udah pada habis, terus belum boleh ngajuin skripsi. Nah di situ kepingin dapat duit. Intinya gitu. Baik. Jadi public speaking itu
pelajaran bisa menghasilkan duit. Iya. Weh, aku mau belajar. Iya, makanya kok. Siapa tahu aku dapat duit. Nah, itu dia. Sambutan dulu kok, jangan Oh, lupa. iya. Nah, terus kemudian gimana tuh? Semester 7, pas kemudian pengen dapat duit, akhirnya memanfaatkan public speaking gitu kan. Padahal Terus awalnya latihan masih- sendiri, terus akhirnya ya udah deh nekat waktu itu untuk daftar jadi penyiar radio. Wah sih. Weh. Penyiar radio itu benar-benar mulai lagi dari nol, terus tiba-tiba aja traumanya yang dulu, waduh ini kira-kira bisa nggak ya? Akhirnya pas dilatih setiap ya 1 bulan dan continue terus waktunya siaran pertama. Asik. Wah, itu Wah, ya. tak terlupakan Mas ya. Deg-degan, nggak bisa ngomong kok. Di radio ya, itu kan ruangan radio kan dingin banget. Nah dingin banget, itu aja keringetan loh kok. Pelegak-peleguk juga. Akhirnya ya udah siaran kedua mau nggak mau saya catat dulu kok semuanya. Makanya sampai sekarang pun kalau misalnya lagi host talk show, lagi siaran TV dan sebagainya, itu harus mencatat gitu. Jadi nyatet dulu kok. Terus kalau misalnya nih besok saya mau jadi pembicara di ini, kayak Kolim kan juga mau jadi sambutan ya. Nah itu dicatat dulu apa Jadi aja sih? catatan cuma Ada nih. poin-poin gini cukup. Atau Oh, harus cukup. oke. Boleh nggak? Apa harus Poin-poin detail? aja. Kalau misalnya poin-poin gini, terus Kolim juga misalnya bisa mengembangkan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau detail pun juga nggak apa-apa. Gitu Apalagi pemula ya, harus latihan ya. Tapi kalau misalnya mau yang detail juga lebih bagus lagi. Terus nanti nggak apa-apa dibaca dulu aja. Dibaca dulu, terus di depan cermin bayangin, wah di depan sana tuh ada banyak banget gitu ya, audiens sebagainya. Ya udah deh akhirnya nanti bakal terbiasa kok. Oh, gitu ceritanya. Practice makes perfect tuh kan, sering belibet Iya. ya. Nah, kalau aku tuh gitu Kak, kebiasaannya Gimana? tuh suka belibet gitu, kayak pengen cepet-cepet selesai gitu loh kalau ngomong tuh. Nah itu ada tips nggak sih gimana caranya untuk mengurangi belibet? Iya nggak? Koli juga biasanya itu suka penting. loh. Supaya yang satu belibet, yang satu kok nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya. Sudah mikir mau baca berhenti. Nah Berhenti. itu bagaimana ini? Oke, kalau misalnya nggak kepingin belibet, kita ngomongnya harus kadang-kadang harus tenang. Oh harus tenang. Jadi memang kalau misalnya jadi pembicara dan sebagainya gitu ya, itu meskipun wajahnya tenang, tetapi mau nggak mau kita harus terus mikir. Iya, betul sekali ya. Jadi benar-benar harus tetap mikir dan tetap harus smile gitu ya. Makanya perlu adanya well preparation yang baik gitu. Apa aja yang mau Persiapan yang diucapin, terus ditulis aja, terus bahasanya kalau misalnya kita nggak menguasai sesuatu yang benar-benar mendalam, bahasanya pakai aja yang simple. Gitu. Kadang-kadang kita tuh kepingin ya dibilang wow gitu kan. Wah, ini kayaknya ini keren banget nih. Iya dong. Terus kita pakai bahasa-bahasa yang Wah, tingkat dewa banget. ya. Nah, tapi ternyata kita nggak menguasai, daripada kita salah ngomong, belibet, ya udah deh kita pakai aja bahasa yang simple, yang dimengerti oleh siapapun. Bahkan Gitu. diri kita sendiri juga Wah, ya. Kalau gitu Bener. ini yang bahasa Inggris mau tak hapus aja Nah, dah. emang mau ngomong Loh, gimana jadi bahasa takut Inggris tuh. gimana? Nah, nanti kalau salah Nanti keseleo lidahnya. Waduh. Gimana nih? kalau dikasih contoh dikit aja. Ketika pertama kali itu bagaimana? Itu loh kan Apa? selamat atau apa kata apa yang harus begitu di depan kan Langsung berdetak Oh gitu ya. iya. mari Biasa Coba, ada coba. 10 Dan detik ya, pertama contoh. gitu ya. Oke, 10 detik pertama 10 detik ya. pertama Detik itu pertama. Gimana tuh? menguasai apa ya? 10 detik pertama itu dibilang kunci menguasai semuanya. Jadi pertama kali kalau misalnya sambutan ya, kalau bisa Kolim pertama kali itu misalnya undangan jam berapa? Jam 7 misalnya ya. Jangan mepet kok kalau datang. Misalnya jam setengah 7. Itu udah datang. Terus kalau bisa hubungannya apa 6:30 dengan Kolim datang nanti sebelumnya? ke tempat Venue-nya itu. venue-nya, Ya. terus berdiri di depan, terus melihat dulu panggung gitu ya, biar menyesuaikan. Emosinya ini Iya ya. betul, Oh, menyesuaikan. Dires Itu gitu nanti ya. ngaruh banget kok, pengaruh banget ya. ngaruh banget. Kalau setelah itu baru ya. Tapi Iya. 10 detik pertama coba 10 kasih detik pertama, contoh. misalnya ini yang sambutan Ini ya. contohnya, misalnya adik Daniel ini Iya. jadi Kohli gimana? Oke, gitu. sambutan ya. Sambutan. Ketua Iya, panitia gitu ketua kan. panitia ya. Nah. Pertama kali karena ini Natal. Ya langsung aja. Shalom, apa kabar semuanya? Ada sukacita? Nah nanti
Kolim bisa kayak mempraktekkan mana nih suaranya kok nggak kedengaran gitu. Waduh, kok enak banget ya? Jadi enak banget ya, diajak ngobrol gitu ya berarti ya. Berhenti. Iya. Berhenti. Kolim nggak tahu, saya kan udah nyatet tadi malam. Oh itu, sebelum ke sini itu udah siap luar prepare biasa dulu, preparationnya. nyatet Ya, dulu. aku mau tanya nih, Gimana kok? suka duka dan kamu belajar apa dari pengalamanmu sebagai public speaker ini? Oke, kalau public speaker jujur, kalau misalnya kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, itu juga ngaruhnya ke PD. Percaya diri dengan baik, karena design thinking yang sudah kita sudah ada dalam pikiran kita, itu bisa ketransfer dengan baik, komunikasi dengan baik. Itu adalah positifnya. Terus kalau pengalaman yang nggak enaknya, kalau misalnya preparationnya memang kurang, persiapannya kurang, itu juga bikin kita tuh ngerasa kayak gagal aja gitu loh. Oke. Ya mungkin tadi itu belibet, terus yang kedua tiba-tiba ngeblank gitu. Itu sih makanya perlu adanya preparation yang baik, perlu adanya latihan meskipun mungkin sudah 5 tahun gitu ya jadi public speaker, 10 tahun jadi public speaker. Setiap kali mau ya katakanlah tampil lah ya, itu tetap harus latihan dulu gitu ya. Ngomong-ngomong 15 doanya di mana nih dalam latihan-latihan ini? Doanya Doanya gimana? gimana? Iya loh, Pak Daniel itu kan kalau mau sembahyang dulu apa enggak? Oh iya, di balik panggung Ada harus doa kaitannya dulu. enggak? Loh aku kan tanya, aku kan juga panik. Oh gitu loh, Iya. sukanya kayak gitu loh. Iya, gimana nih? Doanya perlu nggak ini? Oh perlu banget, perlu Jadi banget. ada kaitannya antara doa dengan tadi. Perlu. Karena kita balik lagi harus kayak menyerahkan dulu lah ke Tuhan. Tuhan, artinya kalau bahasa saya, Tuhan jangan permalukan anakmu ini. Karena ya udah preparation yang baik sebagainya. Dan biarlah semua kemuliaan hanya untuk Tuhan aja. Gitu. Ini Ninda bagus. Kok Segala aku? kemuliaan bagi Tuhan. Aku selalu memuliakan Tuhan, Kohli Nah. aja yang nggak tahu tuh kan. Aku Berarti jadi lain kali ingat harus tuh. ngucapin. Iya, kenapa? Ingat itu ayat Alkitab Apa? yang Apa tuh, mengingatkan kita. Ini. Sebentar, aku mau lihat nih sebentar nih. Iya, Mana mana tadi ya? nih, mana nih? Ini. Apa? 1 Korintus 12 ayat 7. Apa tuh? nih? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Wah. Dan Artinya? menurut 1 Korintus 12 nih, tiap-tiap orang itu dapat karunia beda-beda. Oh, gitu. Dan semuanya itu kepentingan bersama. Itu gimana kok? Itu gimana? Lu kok malah tanya saya memang ya aku Kohli yang baca. Kan Kohli yang baca. Mengingatkan bahwa kita itu sama Tuhan bisa dikasih karunia. Kayak di Daniel ini. Ya kan? Oh iya. Punya kemampuan, percaya diri, menjadi Iya. presenter yang baik. Gunakan. Oh, Ya. oke. Semua orang yang dikasih karunia berbeda-beda. Tapi kaitannya nih, Apa? karunia apa saja nih yang dibutuhkan untuk ini membuat seorang bisa berani berbicara. Wah. Praktisnya apa aja gitu biasa yang Karunia. dilakukan? Mungkin skill gitu maksudnya atau gimana? Iya, apa saja nih? Yang pertama, kalau saya pribadi ya, saya merasa bahwa nggak usah malu sih gitu loh, nggak usah malu dengan diri kita karena banyak sekali di luar sana itu yang ngomong bahwa public speaking itu bagusnya untuk yang ekstrovert doang kok. Oke. Tapi padahal enggak, sebenarnya yang introvert atau extrovert itu juga perlu ada public speaking apalagi di era zaman saat ini gitu ya. Jadi saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu udah nyiptain saya istimewa. Nah, Iya. ini loh. Gitu ini loh. loh. Tuhan itu udah Apa? nyiptain Loh, semua. Tuhan menciptakan istimewa. Kaget aku. Jangan sampai minder. Jangan sampai apa? Jangan minder. Oh, Minder. minder. Jangan lalu nggak percaya diri. Benar. Iya, ini kuncinya toh Iya, ternyata. Tuhan tuh udah nyiptain kita istimewa. Ya udahlah ngapain kita minder gitu kan? Dan setiap orang kan berhak untuk berbicara gitu, untuk menyampaikan ide-idenya. Terus ya kalau kita beretika juga komunikasi yang baik, ya udah komunikasi yang baik aja. Tuhan udah nyiptain spesial nih. Oke, tapi tadi Kak Daniel juga ceritakan tentang dulu nih sebelum akhirnya sampai di saat ini juga mengalami beberapa kegagalan yang akhirnya itu pernah kebawa waktu pertama kali siaran gitu Iya, kan. Nah, iya. itu sebenarnya kalau sampai sejauh ini tuh masih kadang suka ngerasa gitu nggak sih kayak aku Grogi? grogi lah, takut atau apa gitu. Loh, atau jangan-jangan iyalah. sudah tidak. Gampang cetil gitu. Masih grogi tentunya, iya, masa apalagi sih? kalau misalnya pas talk show gitu ya, talk show, terus topiknya yang agak-agak berat dengan pemerintah, dengan pihak-pihak ya misalnya kayak kepolisian dan sebagainya, itu kan perlu preparation juga dan memang grogi pasti ada di awal-awal tuh grogi ada karena dengan kita grogi sebenarnya itu bentuk
kita untuk bertanggung jawab gitu loh. Tapi ya sekali lagi bahwa kalau 10 detik pertamanya udah bagus, ya udah itu otomatis kemungkinan akan lancar. Nah, supaya 10 detiknya itu bagus. Padahal kan kalau orang grogi itu kan kadang kayak Kohli gitu ya, nggak bisa ngomong, Mesti tercekat. kalau yang jelek-jelek Hey. ngomong sini. Sabar ya kok ya, Kalau ini nggak kayak kayak gini. gini di sana. Ninda Saya emang kayak gini. melihat loh ya. Ini sentimen dia. Nggak Aduh, sentimen, tapi kita mau sentimen ya. lihat dulu nih yang mau lewat, nanti dijawab udah. ya Oke, oke. Kak Daniel ya. Jadi untuk sahabat Nongki jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Balik lagi nih di Nongki Yuk dan masih sama Kak Daniel. Kita belajar soal public speaking dan tadi kita lagi ngomongin ya Kak ya tentang kegagalan yang akhirnya tuh apa ya bisa dibilang parahnya sih jadi momok gitu ya Yeah. setiap kita mau ngomong. Karena jujur Ninda sendiri juga ada pengalaman seperti ini dan kadang kalau misalnya mau mulai sesuatu tuh kayak bisa nggak ya, yakin nih kayak ada dredeg-dredegnya gitu kan. Nah itu cara menanggulanginya gimana, terus gimana caranya akhirnya Kak Daniel bisa jadi Kak Daniel yang sekarang yang mungkin grogi tapi tidak nampak gitu kan. Waduh, grogi nggak nampak, ini padahal gemeteran gitu kan. Jadi yang pertama balik lagi sih tadi yang sudah saya sampaikan ke Kohli ya. Yang pertama kita harus preparation yang baik. Jujur kalau saya agak grogi itu karena preparation yang kurang baik, persiapan yang kurang baik. Terus yang kedua kalau memang terjadi kayak ngeblank dan sebagainya, ya mau nggak mau itu adalah tuntutan juga ya, ya adalah tuntutan sebagai seorang public speaker untuk gimana caranya supaya kesalahan kita itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi misalnya kita belibet satu ngomong gitu, kalau acaranya nggak terlalu formal, ya kita bisa jadiin bercandaan. Jadi misalnya, waduh maaf nih belibet jadinya ya kan, saking antusiasnya nih. Atau misalnya pas lagi acara formal, satu kalimat tersebut diulangi lagi gitu. Atau misalnya saya pergi ke pasar atau saya pergi ke pasar. Nah kan agak sedikit belibet. Maksud saya, nah digituin saya pergi ke pasar gitu. Jadi bisa Kalau diulang gini lagi boleh sih. nggak ya? Misalnya, kan sering kali tuh Gimana kok? orang tua kalau sambutan, oh maaf, saya tidak siap ini sebenarnya untuk sambutan. Itu boleh nggak? gitu-gitu. Kata nggak siap diungkapkan. Sebenarnya nggak boleh ya, karena boleh ya? nggak boleh gitu. Tapi tergantung juga pada acaranya. Kalau acaranya memang formal, ya mau nggak mau gitu loh. At least kita atau setidaknya kita tuh memberikan statement yang sedikit aja gitu, tapi jangan terlalu. Tapi kalau misalnya acara-acaranya acara keluarga, acara santai, masalah ya. itu nggak masalah. Kita bikin lawak pun juga nggak masalah kok. Tapi ngomong-ngomong rahasia Gimana di antara nih? kita ya. Gimana kok? Ketika kamu gagal, Heeh. mungkin melakukan kesalahan sampai kamu malu, lalu introspeksinya gimana? Oke, introspeksinya. Aku ingin Aku tahu dengar, ini. Oh denger ya? Denger nih. Denger Aku kok dengar ternyata. kok. Oke, gimana tuh Kak? Silakan. Pernah seperti itu gitu ya, dan introspeksinya balik lagi bahwa ini adalah konsekuensi gitu ya. Mungkin kita sudah prepare yang sebaik-baiknya, tapi mungkin teknis kejadian ada yang satu dan lain hal yang miss. Ya kita evaluasi diri setelah itu, kemudian catat apa saja yang perlu diubah. Nah setelah itu latihan lagi. Nah karena kalau secara nggak langsung itu semua kegagalan yang sudah kita peroleh atau kita alami itu akan membentuk kita lebih baik lagi sih kok besoknya. Jadi bukan berarti bahwa MC atau pembawa acara atau narasumber atau apapun yang sudah sering ngobrol atau udah jam tanknya udah tinggi lah, itu
bukanlah orang yang sempurna, pasti ada gagalnya lagi gitu. Tapi nggak perlu takut ya nggak dengan perlu kegagalan takut, ya. bener. Maju terus ya. Maju terus. Iya, itu nggak perlu minta. Jadi aku Terus juga yang nggak pasti perlu takut doa. ya. Terus yang pasti doa juga. Doa Wah. juga. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal doa nih Kak Daniel. Kak Daniel ini kan akhirnya menyadari ya saat ini bahwa salah satu talenta yang dimiliki adalah public speaking gitu kan. Nah, terus kemudian ada nggak sih refleksi terhadap talenta yang diberikan Tuhan itu pada kehidupan dari Kak Daniel sendiri gitu? Terkait ya kehidupan rohaniah gitu ya istilahnya. Yang mungkin nanti sobat-sobat nongki yang kalau namanya sobat nongki ya. Sobat nongki. Belum dikenalin kan. Waduh. Sobat nongki misalnya kayak mereka menyadari bahwa kayaknya aku juga suka ngomong deh. Aku mau jadi public speaking Kak, public speaking aja deh gitu kan. Tapi kan tetap ada refleksi rohaniah gitu kan yang harus kita lakukan sebenarnya dengan talenta yang kita dapat gitu. Nah, kalau Kak Daniel sendiri gimana? Kalau selama ini karena saya waktu kecil juga sebenarnya masih 50-50. Ini benar nggak sih? Maksudnya cuma guru saya waktu dulu itu selalu ngomong, dan kamu nih kadang-kadang kebanyakan ngomong gitu loh. Kamu tuh kadang-kadang kebanyakan ngomong, tapi kebanyakan juga diam. Tapi kalau kamu ngomong, mending dijadiin sesuatu yang bermanfaat. Oke. Nah, dari kecil saya memang sebenarnya beriman kayak kepingin banget nih jadi masuk TV gitu. Cuma nggak kepingin jadi aktor. Tapi karena waktu itu lihat tayangan berita gitu kan, terus kayaknya keren juga ya, ada news anchor, terus ada kayak host presenter talk show sebagainya. Tuhan, aku besok pengen jadi seperti itu gitu. Dan apalagi ditambah talenta yang ada, terus jujur juga sebenarnya pas pertama kali gitu ragu-ragu. Tapi balik lagi tiba-tiba kayak Roh Kudus tuh bilang, kan kamu dulu waktu kecil pengen jadi kayak gitu, terus kesempatan udah ada, ya udah yuk diambil. Ya udah, akhirnya mau nggak mau dengan iman, kemudian tahu talenta, ya udah deh ambil dulu aja gitu loh. Kesempatan udah ada, toh nanti kalaupun misalnya hasil nomor 2 gitu, hasil nomor 2 nanti kalau misalnya memang berkat rezeki Tuhan dari situ, ya pastilah Tuhan akan bukakan jalan lagi gitu. Dan berhasil ya. Ya, puji Tuhan masih belajar, masih terus belajar kok. Orang terus belajar besar kok. itu kalau Biasa. ngomong Tapi masih kapan belajar nih gitu Di Daniel besok kalau muncul di TV kan sering nih tiap minggu aku Sering lihat kali tuh. nggak pernah nonton ya? Iya. Ketahuan. Nanti aku diajak kali-kali. Boleh, Koli siap. mau masuk TV? Nah, cuma mau lihat. Oh. Mau lihat. Kupikir wah, mau masuk beliau TV. Loh, tapi nggak apa-apa loh kalau Loh. misalnya mau masuk TV kan, talk show bareng kok. Tuh kok. Walah, aku yang level loh sama De Daniel yang sudah terkenal. Tapi ngomong Gimana nih kok? apa dampak pekerjaanmu nih dalam hidup sehari-hari? Untuk dirimu. Oke, untuk public speaking sendiri sebenarnya karena sekarang saya juga dipercayakan sebagai pengajar gitu ya. Secara nggak langsung ya pengalaman public speaking selama ini itu kepake juga kok. Mengajar. Ya, lalu? Terus kayak misalnya di gereja ya saya dipercayakan di lektor, terus juga pemimpin liturgi. Wah, lah ini namanya dikasih talenta dikembangkan. Iya, dikembangkan juga di gereja. Tidak gitu. hanya untuk sendiri. Iya. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Ini bener Ninda, kamu nih kok pintar ngomong, kok belajar tuh melayani di gereja. Sahabat-sahabat nongki, ayo Tuh, yang sahabat punya nongki ya. talenta bicara, talenta nyanyi. Ini, Iya tiru benar. ini. Gereja juga tempat yang tepat sih kok kalau buat saya gitu ya. Ya pertama dari kayak remaja dulu gitu ya. Ya jadi MC dulu lah, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. MC dulu. Nanti kan pasti lama-lama berkembang, pengalaman jam terbangnya semakin tinggi, pasti lebih bagus. Jadi dari pelayanan menjadi keterampilan malah bisa dipakai untuk Iya. selain Memberkati. memuliakan nama Tuhan untuk kehidupan kan? Iya, betul. Iya, Jadi jadi orang berkat. profesional. Tapi Gitu kalau aku kok. sudah tua gini terlambat nggak nih? Enggak kok, nggak ada kata terlambat. Tidak Nggak ada kata terlambat. Loh sekarang public speaking, public speaker aja ya, motivator itu kan banyak yang udah senior. Aduh, tapi kalau Wah, Kohli jadi aku jadi motivator. lega. Enggak, tapi kayaknya Kohli nggak cocok jadi motivator deh. Nggak jadinya? Ketua panitia aja udah itu sambutannya ya. Jangan lupa ya Kamu pokoknya menghina ya. loh. Iya dong. Wah, gimana nih? Tidak menghina. Mencoba Aku bacain dulu, realistis. aku nggak terima Apa ini. ya? Gimana? Loh, 1 Korintus 12 Kenapa ayat tuh? 11.
Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan itu nggak diem memberi kita karunia-karunia. Betul. Aku minta karunia nih sama Tuhan supaya aku makin lama makin pede. Ya. Oh, dia bisa. Iya. Katanya kan ada dibilang belum terlambat. Belum terlambat. Ya, kok. jadi kita boleh kan? Boleh, Minta boleh, keterampilan sama Tuhan sambil belajar tadi. Public Ya, speaking boleh tuh deh. sebenarnya bisa dipraktekkan di mana aja. Jadi Oh, misalnya ya? kayak Koli mimpin, misalnya someday diangkat sebagai ketua RT, Ya. terus mimpin rapat RT atau RW, atau mungkin jadi majelis gitu ya. Itu kan juga butuh public speaking kok. Nah, aku dulu tuh sebelumnya mau diangkat jadi RT. Tapi Aku tolak karena takut bicara di depan umum. nah itu kan sekarang berarti berani kan, udah tahu kan. begini aku. Wah. Ambil Besok aja berarti kok. kalau ada yang nawarin jadi RT, ambil aja Ambil kok. aja kok. Tak Jadi dukung. berkat di lingkungan, terus kan bisa mempraktekkan public speaking. Bisa belajar juga ya Benar akhirnya. banget. Jadi public speaking bisa jadi alat pelayanan ya. Bisa, di Melayani mana aja. masyarakat, melayani di gereja, bisa memuliakan Tuhan lewat bicara. Nah ini berarti juga catatan juga ya buat Sobat Nongki semuanya. Kalau misalnya nih, aku tuh nggak bisa ngomong, bakatku tuh cuman ngomong, masa ya aku mau pelayanan? Bisa kok nyatanya. Bisa. Bisa loh jadi lektor misal, atau Iya. mungkin jadi pengajar sekolah minggu. Iya, benar, Iya benar, nggak sih, benar, benar kan? benar, Itu benar. butuh gimana caranya kita bisa berbicara dengan baik pada adik-adik. Itu juga susah loh ya, Sobat Nongki jangan salah. Tapi ya kalau misalkan ada yang ngomong kayak gini gimana? Tapi kan aku introvert Kak, tadi juga udah disinggung ya. Kalau aku introvert, aku tuh gimana ya ngomong tuh kayak gimana ya, nah kayak gitu tuh gimana nih kalau orang-orang yang ngejudge dirinya sebagai introvert tapi sebenarnya mereka tuh juga bisa public speaking nggak sih gitu? Sebenarnya mereka bisa public speaking, cuma mereka yang membatasi diri. Kadang-kadang introvert kayak gitu. Karena kan saya pendiam sebagainya. Sekarang misalnya nih introvert, oke, ketika nanti akan berkarir, karirnya mau sebagai apa sih? Misalnya pingin di balik meja aja, ya kan? Atau mungkin Akuntan gitu kan, misal akuntan. iya, gitu. sebagai akuntan atau pajak gitu Iya, kan. pajak gitu. Setiap bulan kan pasti butuh yang namanya report. Nah, sekarang kan orang-orang kalau report apalagi di era saat ini kan semuanya serba digital, ya kan? Pasti butuh yang namanya report dan presentasi. Yes. Nah, ini. Setidaknya mau yang introvert atau extrovert itu harus bisa public speaking gitu loh. Sebenarnya semuanya bisa, tetapi mau atau tidaknya itu yang sebenarnya jadi PR. Ya, memang sih kalau introvert itu nanti bakal lebih effortnya lebih ya kan dibandingkan dengan extrovert, karena extrovert kayaknya kalau lahir ceprot gitu Langsung ngomong udah ya? langsung ngomong gitu ya. Kalau introvert kan lebih pada pendiam gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu sih. Tapi memang effortnya itu akan sedikit lebih hard lah, lebih berat lah mungkin ya. Tapi pasti bisa kok. Tapi Dek Daniel, mau Gimana, nggak Kiko? jenengan ini ngajarin kita ini? Sebab aku tahu sekarang semua profesi, semua tua dan muda, semua kegiatan butuh public speaking kan? Ya. Kapan mau nggak ngajarin ini Ya, itu. di kumpulan orang-orang tua ini loh, Bisa. di kampung ini? Selama waktunya ada free, saya bisa Tukeran kok. nomor jangan lupa, tukeran Iya, nomor ya. oke. Di sini Asik, tukeran abis nomor. ini ya, abis ini ya. Oke deh, thank you banget ya Kak Daniel sudah mengajarkan pada Sobat Nongki semuanya gimana sih menjadi public speaker yang luar biasa. Dan untuk Kohli semangat ya untuk sambutannya pasti bisa Pasti bisa kok. kok, semangat. Tadinya sudah mau putus asa, lihat di Daniel ini Ada jadi dong. wah. Ya kadang Belum teman-teman terlambat katanya. Belum iya terlambat. dong, teman-teman Indah kan emang kayak gitu, selalu Wah. bagus. Nindanya aja yang kurang. Bagus temennya. Iya itu maksudnya. Akhirnya untuk Sobat Nongki juga ya jangan takut untuk menjadi public speaker, karena sebenarnya public speaker itu adalah skill wajib ya yang harus Ya, kita soft skill. yang memang harus kita miliki. Dan syukur-syukur kalau misalnya mau punya profesi yang sama seperti Kak Daniel juga monggo, jangan malu, jangan membatasi diri. Betul. Karena kadang yang membuat kita tidak bisa adalah diri kita sendiri. Jadi kita ketemu lagi di Nongki Yuk selanjutnya. Thank you buat Kak Daniel dan Kohli juga untuk hari ini. Dan see you, bye-bye. Kita ketemu lagi besok. Dadah. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah
Makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat Makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 75 54.